Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Thoyib di catatan harian Thoyib edisi kali ini. Oke, sekarang kita akan mulai belajar bersama-sama karena memang di sini saya bukan menggurui tapi kita mencoba untuk memahami secara bersama-sama, dan saya pun di sini sedang belajar, dan mari kita belajar bareng-bareng. Karena di sini kita akan membahas tentang edukasi dalam rumah tangga, terutama dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh pengantin baru seperti saya. Saya baru sekitar 7 sampai 6 sampai 7 bulan dalam masa pernikahan. Jadi masih tergolong pengantin baru, dan kita akan bahas di sini 5 masalah yang sering muncul pada masa-masa pengantin baru. Ya, kenapa 5 masalah ini saya bahas di sini? Karena memang 5 masalah inilah yang menurut saya pribadi sangat sering muncul di kehidupan saya. Saya dengan istri bagaimana kondisinya segala macam, sehingga masalah-masalah seperti ini sering muncul. Dan mungkin bukan masalah di kehidupan saya saja, karena mungkin teman-teman dimanapun Anda berada mungkin mengalami hal yang sama. Baik, kita akan bahas satu persatu masalah demi masalah yang biasanya muncul. Kita akan bahas 5 saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa 5 materi yang akan kita bahas. Satu, biasanya di masalah yang paling umum pada kehidupan pengantin baru itu adalah kita selalu berharap bahwa pasangan itu akan berubah. Nah, menurut beberapa orang yang saya temui, itu memang sering terjadi seperti itu, baik dari istri ke suami ataupun dari suami ke pihak istri. Dan itu biasanya menjadikan sebuah masalah yang tadinya kecil menjadi besar, karena dimulai dari sana biasanya akan timbul masalah-masalah baru di kemudian harinya, akibat dari sakit hati dan lain sebagainya, karena memang si suami mungkin menuntut si istri supaya bisa berubah, atau si istri menuntut suami supaya bisa berubah, meninggalkan hal-hal yang buruk di masa-masa remajanya dan lain sebagainya. Hal inilah yang memang sulit untuk dirubah, karena memang karakter itu sangat sulit untuk dirubah, apalagi dalam kurun masa waktu yang sangat singkat gitu. Dan seperti itu karena ini biasanya masalah-masalah yang sering terjadi. Pertama yang tadi dibahas adalah berharap pasangan akan berubah setelah menikah. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mengalami pernikahan seperti saya, tolong dipelajari karakteristik pasangan kita. Jangan sampai kita terlalu menuntut supaya pasangan kita bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin karakter pasangan kita tidak cocok, dalam artian kita kurang begitu cocok dengan karakter si pasangan, karena memang dia punya karakter seperti itu. Nah, misalkan begitu. Nah, hal seperti ini tidak bisa kita paksakan, tapi harus kita support supaya pasangan kita paham kalau kita tidak terlalu suka dengan karakter yang seperti itu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik keterbukaan saja, karena walau bagaimanapun dengan keterbukaan akan menimbulkan persepsi yang berbeda dan akan menimbulkan output yang berbeda, dan pasangan pun akan paham, sehingga pasangan memahami, mengerti, dan sedikit demi sedikit mengurangi karakter yang tidak disukai oleh pasangannya itu tadi. Baik, yang kedua, tidak terbuka masalah finansial. Mungkin banyak juga dari teman-teman kita atau mungkin kita sendiri, kadang-kadang ini menjadi lucu. Sebelum pernikahan atau masih dalam masa-masa PDKT dan lain sebagainya, atau masih dalam masa ta'aruf, kita mungkin banyak hal yang ditutupi dari pribadi kita kepada pasangan, karena memang dalam waktu yang sangat singkat tidak mungkin pasangan kita mengerti semua apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Masalah kita dan lain sebagainya tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat pasangan kita mampu memahami itu, dan rasanya sangat banyak
waktu yang harus dipersiapkan untuk menjelaskan semua kebutuhan yang kita alami itu. Nah, dari hal yang seperti ini biasanya rata-rata ujung-ujungnya masalah finansial akan menjadi hal yang paling tertutupi. Ya malum kalau misalkan waktu PDKT itu, waktu masih PDKT biasanya kita selalu terlihat gagah di hadapan pasangan. Mungkin kita selalu terlihat enjoy di pandangan pasangan. Padahal sejatinya diri kita pribadi untuk memperlihatkan sebagai kegagahannya itu kita tidak tahu minjem duit dari siapa, kita tidak tahu dapat uang dari mana, dan itu selalu tertutupi dan itu tidak mungkin dikemukakan kepada pasangan kita demi menjaga keharmonisan. Intinya satu perjuangan yang baik dari pasangan untuk terlihat gagah supaya pasangannya itu tidak down atau tidak minder dan lain sebagainya. Tujuannya sih mungkin seperti itu. Tapi setelah menikah, semakin hari itu terus tertutupi, itu akan menjadi masalah. Ketika misal tiba-tiba pasangan kita mempunyai utang sebelum dia menikah, dan tiba-tiba utang itu masih terbawa ke masa-masa pernikahan dan itu tidak terbuka, sehingga begitu bulan demi bulan si pasangan kita menanyakan, misalkan dari istri kita, "Mas, kok pendapatan kita tiap bulan segini ya? Apakah Mas gajinya sekian?" Atau seperti itu mungkin. Atau ada hal yang lainnya. Dan mungkin si suami selalu menutup-nutupi seolah-olah tidak mempunyai hutang karena memang tidak menginginkan beban hutang itu dipikirkan oleh pasangan. Karena mungkin bisa jadi seperti saya, suami sangat tidak memungkinkan atau sangat tidak setuju mungkin hal rumit seperti itu dibebankan kepada pihak istri. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi makin hari mungkin yang namanya istri biasanya uang yang masuk ke dapur itu sangat sedikit dan lain sebagainya, sehingga menanyakan, dan mungkin di sanalah akan terbuka. Dan hal yang seperti itu misal yang paling simpelnya, sehingga menurut saya hal terkecil dalam segi finansial apapun bentuknya, baik hutang ataupun lainnya, itu harus terbuka kepada pasangan. Harus terbuka apapun bentuknya, baik itu utang, baik itu pinjaman dan lain sebagainya. Itu harus terbuka karena supaya pasangan kita mampu memahami, oh pendapatan suami kita segini, pendapatan dari side job kita segini, sehingga kita harus mengalokasikan dana yang sekian untuk ke dapur sekian, untuk tabungan sekian, untuk konsumsi sehari-hari sekian, untuk jajan anak sekian, dan untuk lain-lain sekian. Nah, sehingga pihak pasangan pun bisa memaksimalkan potensi keuangan yang ada. Ataupun sebaliknya dari pihak istri, mungkin ada bagian finansial yang mungkin tertutup-tutupi dari ke belakang sebelum menikah, sehingga pas begitu menikah mungkin sisi finansialnya itu mungkin sedikit ditanyakan dan di sana mungkin akan terbuka. Itu. Adapun bagi pasangan yang memang sudah menikah mungkin lama, sehingga finansial itu tidak terlalu terbuka, misal si suami ternyata di kantor itu sering jajannya royal, sering beli ini itu tanpa sepengetahuan pasangan, dan itu menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya pasangan kita itu mengukur semua pendapatan kita. Dari misalkan pendapatan saya sekian, si pasangan kita itu, si istri kita itu selalu mengukur, oh pendapatan suaminya sekian, sehingga saya harus punya pos untuk ini. Nah, biasanya si istri sudah mengukur itu semua. Kemudian ternyata si suaminya itu banyak mengeluarkan uang di luar. Artinya misalkan dia jajan ini sehingga puluhan juta keluar. Dan si istri tidak tahu. Nah, inilah yang akan menjadi masalah karena
ini akan mengganggu pos-posnya si istri yang sudah dialokasikan, misalnya untuk dapur sekian, untuk ini sekian, untuk jajan anak sekian, untuk ini sekian. Akhirnya si istri harus berpikir ulang karena memang udah banyak uang yang keluar tanpa sepengetahuan. Dan itu menurut saya harus dihindari. Lebih baik sekecil apapun terbuka. Yang ketiga, masalah yang paling krusial di sini adalah tidak langsung menyelesaikan masalah. Jadi seringkali kita selalu menunda-nunda masalah. Ini mungkin kecil. Ini mungkin kecil. Ini mungkin kecil, sehingga tidak kita omongkan kepada pasangan. Sehingga lama-lama masalah itu semakin menumpuk dan hanya menunggu klimaksnya saja. Nah, itulah yang sangat tidak diharapkan. Jadi sekali lagi, sekecil apapun, baik itu masalah ataupun hal suka maupun duka, sampaikanlah kepada pihak pasangan, dan jangan ditutup-tutupi. Kecuali sesuatu hal yang sangat menyinggung bagi pasangan kita, itu jangan dibicarakan. Lebih baik dipendam. Karena kenapa? Karena sesuatu hal yang berpotensi untuk menyinggung perasaan sebaiknya ditahan dulu sampai nanti momennya tepat untuk disampaikan. Oke, yang selanjutnya poin nomor 4 adalah bertengkar di hadapan orang lain. Baik itu orang lain ataupun orang tua sebaiknya dihindari, karena biasanya bagi pasangan-pasangan baru seperti saya itu sangat labil ya, karena masa transisi dari masa bujang ke masa pernikahan itu masa-masa transisi. Jadi seolah-olah perasaan kita masih perasaan bujang. Perasaan kita masih perasaan anak-anak gitu, sehingga tidak terlalu bisa mahir untuk mengontrol emosi. Misalkan dulu tersinggung sedikit, ngomong, mengutarakan. Kita belum belajar bagaimana cara memendam perasaan, bagaimana cara meredam perasaan di situasi tertentu. Misal dalam kerumunan orang, tiba-tiba pasangan kita ini itu, contoh saja jajan aja atau belanja. Kita ajak ke mall misal begitu, kemudian si istri minta ini, minta itu, tanpa si istri memahami misalkan kondisi keuangan kita seperti apa. Karena itu tadi tidak terbuka itu kan. Tidak terbuka masalah finansial, sehingga si istri tidak paham bagaimana kondisi keuangan, sehingga begitu kita ajak ke mall si istri minta ini, kita tidak membolehkan dan si istri marah dan lain sebagainya, kemudian kita pun terbawa emosi. Nah, sehingga di hadapan orang banyak kita bertengkar ribut seperti itu. Nah, itu tidak baik. Dan setidaknya seharusnya itu sedikit demi sedikit kita belajar untuk menghindari itu, baik bertengkar ataupun cekcok di hadapan banyak orang ataupun di hadapan keluarga kita sendiri, baik itu orang tua ataupun kerabat-kerabat, itu sangat tidak dianjurkan. Sekalipun kita bertengkar di hadapan anak-anak kita, itu tidak dianjurkan, karena itu mendidik anak kita untuk menjadi seperti itu secara tidak langsung. Kenapa? Karena anak-anak kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Ketika si anak melihat kita terus-menerus bertengkar yang diulang-ulang, sehingga si anak pun akan terangsang memorinya untuk seperti itu nantinya di kemudian hari. Dan itu tidak dianjurkan. Baik ya, kita sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi lebih dewasa. Belajar menjadi dewasa itu tidak mesti harus baca buku. Tapi mungkin kita mesti banyak silaturahmi kepada orang-orang yang sudah menikah, kepada orang-orang yang pengalamannya banyak, mungkin itu sangat dianjurkan. Oke, selanjutnya memaksakan tradisi keluarga. Oke, nah ini yang sering terjadi. Misalkan ada pasangan yang menikah dari suku Sunda misal ke suku Batak, dua-duanya satu agama dan beda sukunya, beda adatnya, beda tradisinya, beda cara pandang keluarganya pun mungkin berbeda. Atau mungkin misalkan di keluarga saya itu cenderung setiap habis subuh itu melakukan kegiatan ini misal, sedangkan di keluarga pasangan kita tidak seperti itu. Dan kita memaksakan supaya tradisi itu dilakukan oleh pasangan kita yang notabene belum biasa seperti itu, masih masa-masa transisi yang tadi saya bilang. Dan
menurut saya itu akan menjadi masalah lagi. Sehingga bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah lakukanlah hal yang seperti itu dibicarakan secara baik-baik. Secara baik-baik, pelan-pelan, sehingga pasangan kita pun paham, oh ini loh maksudnya, oh ini loh sisi baiknya, ternyata melakukan seperti itu baik juga. Nah, adapun mungkin nanti akan menimbulkan pertentangan, misalkan si pihak istri, Mas, itu menurut di tradisi kami begini loh, itu tidak baik loh dan lain sebagainya, dan itu bisa dibicarakan. Belajarlah dewasa dalam menyampaikan pesan, dan belajarlah dewasa dalam berkomunikasi terhadap pasangan kita supaya apapun masalahnya tetap bisa dipecahkan dan bisa mencari solusinya. Oke, itu mungkin teman-teman semuanya. Mohon maaf ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar karena terus terang saya pun adalah orang yang baru menikah, baru beberapa bulan ke belakang menikah, dan untuk mencoba dan berusaha mencoba memahami kondisi berumah tangga. Oke, itu pemirsa, teman-teman semuanya, materi kita kali ini, dan kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.